Kayaknya banyak bener gitu urusan hidup. Kalau nggak mau ada urusan ya kata kasarnya nggak usah hidup gitu. Ya, setiap hidup pasti punya urusannya tersendiri. Jadi ya udah nikmati aja, jangan banyak ngeluh. Oke guys, balik lagi di channel aku Ahmad Hairian. Jadi ini kita bakal ngeliat dong, ngeramein jalanannya, ramein jalanan. Nggak perlu diramein juga udah rame. Jadi ini kita hari ini ngeriding sore. Jam berapa ini? Jam 5:13. Terus ini aku juga lagi di titik kuning, mau balik ke rumah. Jadi kita rame-ramein lagi jalanan kota Medan. Kota Medan, Bos. Suaranya bergema. Jadi ini sekitar jam 5 lewat. Mungkin jalanan juga rame ya. Karena memang jam-jam orang pulang kerja. Jadi aku sengaja ini ngambil arah dari Amplas. Aku dari titik kuning itu mau balik ke rumah. Biasanya itu kan aku ngambil jalan dari depan ya, dari Brigjen Katamso, terus masuk ke Stadion Teladan, terus masuk ke Mandala. Tapi kali ini aku pengen yang agak jauh, pengen muter-muter agak jauh ya. Itu dari Amplas, terus nanti bakal masuk ke Deni. Gitu. Tapi kalau untuk jaraknya ya lebih jauh dari Amplas dibanding dari jalan biasanya dari depan ya. Tapi nggak masalah. Jalanan juga ya kayak gini lah, macet. Nggak terlalu sih, belum terlalu karena masih jam 5-an, nggak terlalu. Mungkin dia bakal macet-macet ramenya ya, macet-macet total itu sekitar jam 5:30 ke atas. Kalau jam 5 mungkin baru sebagian karyawan yang pulang ya, pulang kerja. Jadi ya nggak masalah, jalanan juga punya umum kan. Terus masa kita sendiri mau diprioritiin gitu, prioritaskan kan enggak, ya berbagi lah. Jadi mau rame mau sunyi ya nikmati aja lah perjalanan Anda sendiri-sendiri gitu. Kalau mau lancar ya buat jalanan sendiri. Terus dipakai patwal ya. Enggak kayak gitu juga, enggak kayak gitu. Hudu. Lurus. Di jalanan sini banyak yang jual ini ya, kayak jual spare part second mobil atau motor ya, di STM itu, jalan STM. Banyak yang jual-jual spare part kayak lampu mobil atau bumper yang second tadi di situ, Pak. Jadi ya orang-orang Medan yang mungkin sering belanja spare part gitu ya pasti tahu di sini memang tempatnya. Tuh rame bener, macet. Itu pasti macetnya nanti di lampu merah sih, lampu merah depan sana ke simpang itu. Terus dia macetnya sampai belakang sini.
Ya tidak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting selamat. Lagi pula kan memang udah jalan pulang kan, jadi nggak ada yang dikejar, nggak keburu, jadi ya pelan-pelan aja. Tetot tetot, permisi bapak, permisi, permisi bapak. Tak nih kan, kagak bisa jalan. Ya tunggulah, tunggu orang-orang yang depan jalan dulu, baru yang belakang masuk. Nah, ini dia yang kadang jadi biang kerok kemacetan. Enggak sih, enggak biang kerok. Karena kan lampu merah ya memang wajib. Tapi biasa karena kenapa dibilang biang kerok gitu? Karena ya memang awal kemacetan tuh dari sini. Karena dari sini kan lampu merahnya bergantian gitu. Di sini juga pusatnya rame-rame bener kan. Jadi pas waktu durasi lampu merah agak lama, jadi yang belakang itu kan otomatis mobil-mobil, motor-motor yang belakang itu jadi numpuk sampai belakang. Jadi secara nggak langsung macet. Padahal macetnya karena lampu merah lah. Kalau misalnya udah lampu hijau kan perlahan jalan. Itu. Terus di Amplas ini memang kawasan industri. Memang kawasan industri, banyak-banyak pabrik gitu ya. Terus di sini juga kayak terminal bus. Terus terminal bus yang untuk antar keluar kota, provinsi atau luar daerah juga terminal itu di sini semua, kawasan Medan ya. Itu di sini. Jadi kiri kanan itu terminal. Jadi ini memang kawasan padat, selalu padat. Jadi ini juga sebagai apa ya? Amplas ini, jalan Amplas ini sebagai jalan lintas. Makanya kalau buka Google Maps gitu, pasti kalau jalanan ini ya, jalanan itu pasti bacaannya jalan lintas Sumatera. Sumatera. Jadi untuk jalan lintasnya ya lurus ke sana itu bakal jalan lintas, baik itu ke Siantar, Pekanbaru, Padang. Jadi jalan lintas itu dari sini. Jadi ya mungkin aku balik jam segini ya. Tadi keluar juga agak siangan karena lagi ada urusan. Jadi jumpain teman tadi, ada urusan sebentar. Kelarnya jam segini, ya udah balik langsung ke rumah. Karena juga badan udah capek bener sih. Kayaknya banyak bener gitu urusan hidup. Kalau nggak mau ada urusan ya kata kasarnya nggak usah hidup gitu. Ya setiap hidup pasti punya urusannya tersendiri. Jadi ya udah nikmati aja, jangan banyak ngeluh. Banyak ngeluh juga bukan memperingan sebuah urusan, tapi makin memperkeruh ya. Ya iya, kalau misalnya kita banyak banyak ngeluh nih sama orang-orang, terus orang-orang juga nggak 100% bakal pro sih sama kita gitu kan. Bahkan ada yang kontra juga, pasti mereka juga ada beberapa yang bilang ya udahlah, namanya hidup ya kayak gitulah, mau nggak mau ya jalanin. Nah pasti sering dengar kata-kata gitu kalau misalnya kita lagi benar-benar keluh kesah sama temen, sama keluarga gitu. Ya benar sih, kalau misalnya nggak pengen banyak masalah ya kata kasarnya jangan hidup. Oke. Jadi setiap hidup pasti punya masalahnya sendiri, punya
punya apa ya, punya urusannya sendiri gitu. Abang ini kenapa sih klekson jalanan masih besar bang, masih luas. Jadi kalau dari sini ke Tembung nggak pala jauh juga ya, maksudnya jauh tapi ibarat tinggal ikuti jalan aja, karena tinggal lurus aja gitu. Karena kan kita Amplas sudah lewat, ini udah masuk daerah Menteng, terus lurus dikit masuk ke Dene, udah nanti keluarnya Tembung. Ya sama aja sih, dari depan sama dari arah Amplas. Bedanya dari depan mungkin jam segini makin apa ya, makin padat, karena di lewat jalan depan kan banyak lampu merah gitu. Jadi itu yang males aku tadi lewat depan. Kalau dari sini mungkin lampu merahnya nggak ada lagi. Ya terakhir cuma satu lampu merah tadi lah di simpang Ahana Sution. Kalau udah sampai sini nggak ada lampu merah lagi. Palingnya macet-macet depan gang gitu aja. Jadi ya kita riding hari ini nggak rame-rame ya, nggak sama co-rider squad atau sama anak tim San Mori lainnya. Ini solo riding bapak, solo riding. Ya memang iya, memang bukan jadwal ya, bukan jadwal naik ride atau San Morian. Ya ini memang urusan sendiri. Mungkin kalau memang jadwal naik ride atau San Morian ya selalu bareng-bareng, walau nggak terlalu rame ya, tapi ya adalah 4 atau 5 kereta gitu. Tapi kalau misalnya ada squad lain yang pengen join buat San Morian bareng ya kami sering sih. Jadi misalnya memang janjian awalnya itu 4 atau 5 kereta, terus nanti tiba-tiba jumpa di jalan atau memang udah janjian sama squad lain via chat atau DM IG, ya itu tinggal pada hari hanya jumpa di titik kumpul aja terus riding bareng. Nah ini tinggal ambil kanan, terus tinggal lurus aja itu ke Menteng, terus ke Deni. Ya udah sampai. Ini juga cuaca agak mendung, 5:30 agak sudah gelap. Terus ini gerimis ya, gerimis rupanya. Jadi aku pakai helm dari tadi nggak kerasa kalau udah gerimis. Rupanya pas aku buka dikit visornya ada air-air. Rupanya gerimis. Putar balik terus pak, putar baliknya di tengah jalan. Ya nggak apa-apa kalau pada semua yang lain pada ngalah ya nggak masalah, asal cepat jangan lama-lama. Kalau lama makin tambah buat macet. Jalanan juga gimana ya, mulai COVID kemarin sekitar bulan 3 ya kalau nggak salah tuh, bulan 3 akhir. Mungkin kemarin pertama COVID, terus pemerintah udah langsung ngambil tindakan buat lockdown. Itu memang benar-benar sepi jalanan ya. Kemarin memang kayak aku di rumah aja memang benar-benar takut gitu kan,
karena itu kan kemarin awalnya gitu. Jadi awal jadi ya apa ya, awal COVID masuk ke Indonesia, jadi semua saling ngejaga. Jalanan juga langsung sepi karena di lockdown langsung sama pemerintah. Terus ini udah bulan 10. Jadi ya sebenarnya sih situasi COVID ini kalau kita teliti atau kita ikuti perkembangannya mungkin makin bertambah ya. Jumlah positifnya, terus kematiannya. Tapi ya gimana ya, kita juga hidup pasti butuh kebutuhan ini, kebutuhan itu, baik materi atau konsumsi gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap apa ya, tetap beraktivitas di luar rumah, tapi ya tetap nomor satuin protokol itu. Karena kalau misalnya jujur nih, kalau misalnya kita di rumah aja otomatis pemasukan nggak ada ya kan. Terus pemasukan nggak ada, sedangkan pengeluaran di rumah juga tetap jalan sih. Malah kalau menurut aku ya, selama kita di rumah itu apa ya, selama kita di rumah itu pengeluaran tetap jalan, malah makin bertambah gitu. Jadi gini, yang biasanya kita mungkin beraktivitas di luar rumah gitu kan, mungkin kita kalau misalnya makan siang, makan malam gitu, itu sering di luar gitu kan, makan sekali atau 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya kita di rumah aja, otomatis kita bakal masak untuk keluarga semuanya gitu. Ya memang sebelum di rumah aja bakal masak juga, tapi mungkin untuk banyak tidaknya jumlah yang dimasak pasti lebih banyak waktu kita di rumah aja. Jadi secara garis besar itu otomatis pengeluaran bakal makin bertambah ya. Sedangkan kalau misalnya kita di rumah aja mungkin nggak ada pemasukan, kita juga jadi bingung sendiri pemasukan dari mana, sedangkan pengeluaran selalu ada gitu. Jadi ya buat kita bareng-bareng semuanya yang memang beraktivitas di luar rumah, ya boleh-boleh aja, karena kan lockdown juga udah ini ya, nggak terlalu diperketat lagi kayak awal-awal. Ya memang udah boleh kita buat beraktivitas di rumah, tapi ya tetap ngejaga protokol kesehatan itu. Jatuh pak. Jatuh minum bapak ini gitu. Jatuh tadi, coba kita kejar aja. Jadi ya itu, kita boleh beraktivitas di luar rumah, tapi tetap utamakan protokol kesehatan. Kemana-mana ya pakai masker, terus usahakan bawa hand sanitizer sendiri punya sendiri gitu. Terus ya tetap jaga jarak seperti itu ya. Ini udah masa new normal, jadi ya perbaikin pola hidup kita, pola hidup bersama, mulai dari diri sendiri dulu. Karena ya harapan kita bersama ya itu, semoga buat kedepannya ya memang situasi tetap seperti sedia kala. Jadi ya new normal ini jadikan sebuah langkah awal untuk memperbaiki hal-hal buruk sebelumnya gitu. Jadi ya mungkin sekian video aku kali ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.